Tahun 2024 harus memiliki semangat yang baru juga. Kali ini program baru Bincang Lifestyle milik TVRI Sumatera Selatan akan menyajikan para pelaku industri kreatif. Kemudian juga kita akan berbicara tentang lifestyle dan juga gaya hidup di Sumatera Selatan. Kali ini di episode yang pertama ini kita akan berbicara tentang mural. Apa itu mural, kemudian juga bagaimana teknik mural dan lain sebagainya. Sehingga mural ini juga ada beberapa peraturan di bawah Dewan Kesenian juga yang tentu menaungi dari para pelaku kesenian yang ada di Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan bersama saya ada Kak Yos. Siap. Sudah tidak asing lagi. Dunia anak dan lain sebagainya beliau yang nekel nih ya. Kemudian juga ada Kak Didit. Siap. Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan berbicara lumayan panjang lebar ini terkait dengan mural. Iya kan? Siap, siap, siap. Untuk pelaku pertama nih, waduh pelaku nih kita nyebutnya pelaku. Kayak ke Kak Yos terlebih dahulu. Seperti apa Kak Yos melihat mural? Kalau Kak Yos kan saya lihat di dunia anak-anak kita menggambar ini ya, lukisan, lebih ke lukisan. Nah kalau mural sendiri seperti apa Kak Yos? Jadi mural itu sebetulnya berawal dari bahasa Latin artinya murus. Murus itu artinya dinding. Tapi dewasa ini sekarang sudah diperluas lagi maknanya. Jadi tidak hanya di atas tembok atau dinding, dia bahkan di lantai ya. Intinya melukis di atas bidang yang luas tapi permanen gitu. Gitu kira-kira. Bidang yang luas tapi permanen. Iya, dan permanen gitu Kak Dika. Kemudian untuk konsepnya apakah berbentuk realis atau seperti apa sebenarnya? Kalau untuk konsep sebetulnya tergantung request dari customer ya. Siapa yang memesan mural itu sendiri. Karena kadang kan mural banyak kita temuin di hotel bahkan ya, di rumah-rumah sebagai penunjang media arsitektur ya, pemanis media arsitektur gitu, di kafe bahkan bisa menjadi media branding kayak gitu. Banyak ya gitu. Sekarang sudah banyak tempat sekali sekarang. Betul. Salah satunya mungkin Kak Didit yang memanfaatkan mural. Seperti apa melihat mural ini Kak Didit? Kalau dunia mural kan dunia seni rupa kan, mungkin yang Kak Yos yang paling paham lah ya, yang paling paham dan paling mengerti dunia seni rupa. Cuma kalau kita melihat seni mural, kalau memang kita mau bicara panjang lebar, ya mural itu sudah bertransformasi ya. Dari sejarahnya mural dalam bentuk sebagai kodifikasi bahwa ini sebagai tanda bahwa pernah ada aktivitas di suatu tempat dalam goa, itu sejarahnya seperti itu. Bertransformasi sehingga hari ini menjadi sebuah industri kreatif. Jadi perkembangan seni rupa dalam bentuk mural ini sudah sangat luas sekali dalam bentuk industri kreatif. Artinya dalam tanda kutip orang-orang sudah bisa mencari peluang industri dari segi ekonominya. Baik. Kita melihat dari situ. Di kita juga di Dewan Kesenian sebenarnya sudah ada 6 komite yang kita naungi. Yang menaungi itu ya? Seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater, seni sastra dan seni film. Dan seni rupa ini masuk juga di industri 17 subsektor ekonomi kreatif. Salah satunya fashion, kuliner dan lain sebagainya. Nah, seni rupa ini menjadi beririsan antara industri kreatif dengan kesenian. Itu yang menjadi potensinya sangat besar ke depannya. Kayak beda ya. Kalau Dewan Kesenian menjelaskannya dari hulu ke hilirnya terstruktur ya. Terstruktur ya. Betul. Dari hulu ke hilirnya dibabat semua ya. Saya bingung mau nanya apa lagi, ini udah semua nih kayaknya. Nah, baik. Kemudian untuk kalau kita berbicara dari sisi industri kreatif saat ini, bagaimana Kak Yos melihatnya? Kalau kata Kak Didi tadi kan lumayan besar peluang pasarnya di industri kreatif. Nah, kalau Kak Yos sendiri sebagai seorang seniman yang bergelut di bidang lukisan dan melihat potensi mural ini seperti apa? Betul, ya salah satunya mural. Mungkin kembali ke basic awalnya ya. Mural itu diawali basicnya itu adalah menggambar atau melukis. Apa sih yang di depan kita nggak diawali dari menggambar? Kita lihat cangkir, lihat celana, lihat semua ya. Apapun kursi diawali dari gambar, dari desain awal ya. Yang itu butuh pemikiran khusus dari bentuknya gimana nanti ya, besarnya seperti apa gitu ya. Jadi peluang di bidang ini memang cukup besar Kak Dika. Banyak sekali profesi yang membutuhkan keahlian di bidang menggambar termasuk mural gitu. Artinya banyak peluang sebenarnya dari anak-anak muda yang mungkin ya di Sumatera Selatan ini yang ingin belajar ini mungkin peluangnya besar gitu ya. Betul sekali. Iya. Kalau secara legalnya seperti apa Kak Didit? Kalau ini kan
ada 6 apa namanya yang menaungi dari komite. Dewan Kesenian komite Iya. gitu yang menaungi. Nah, kalau mural sendiri apakah termasuk ke dalam seni rupa atau dia punya aturan sendiri sebenarnya? Iya, mural tentunya masuk di kategori komite seni rupa. Seni rupa ini kan mempunyai luasan atau cangkupan banyak. Patung pun masuk seni rupa. Seperti yang dibilang Kak Yesa, orang menggambar, sketsa, patung, gambar-gambar dinding, mural, lukisan. Semua yang berbentuk rupa ya itu sudah masuk kategori komite seni rupa. Oke. Jadi kita berharap salah satu industri kreatif atau komite atau tangkai seni yang ada di Sumatera Selatan yang bisa berkembang pesat itu adalah salah satunya mural atau seni rupa, karena memang Palembang, Sumatera Selatan memang potensi sumber daya manusia. Kita juga pernah ada sekolah menengah seni rupa di Palembang yang sangat terkenal. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang Bangun fakultas lah. iya, Sehingga kita hidup bangun lah dulu. Palembang Kita sudah ini, usulkan ke gitu beberapa ya kan? pihak stakeholder, pemerintah Iya, kota, benar. provinsi untuk membangun perguruan tinggi seni. Karena tidak ada pergerakan Iya. pelajar tidak akan Iya. bisa hidup di sini. Nah, Siap, kita lihat iya. ini Kak Iya. Yas, ini beberapa gambar ini mural ya, termasuknya salah satunya ini mungkin Iya. di salah satu gedung yang ada di Kota Palembang ini ya. Iya, betul. Nah, ini apa? Ini buatan Kak Yos atau seperti apa Kak Yos? Betul, ini Oh, buatan gitu. Kak Yos, persisnya di gedung Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel ya. Oh, ini BPS ya. Iya betul. Iya. Badan Pusat Statistik ya. Dan oh, ini keren ya. Gambarnya memang ada songketnya. Ini printing atau Oh enggak, manual itu Manual. kan. Iya, justru itu ketika kita memang sungguh-sungguh melakukan ini, kita akan menemukan beberapa formula bagaimana sih supaya terlihat ada tekstur dan mengkilap gitu, ada kesan 3 dimensi Iya, iya. sehingga bisa dijadikan untuk spot foto dan lain-lain ya. Iya ya, dia bisa keluar gitu Kak. Itu teknik apa tuh namanya? Itu kan kalau saya lihat seperti printing ya. Betul. Cuma sebenarnya lebih tangan ya. Betul, manual persisnya Oke, ya. manual ya. Ya, tentu sebelumnya kita harus memang sungguh-sungguh mendesainnya, dalam hal ini mengkomposisinya supaya terkesan seimbang Oke. dan mengadopsi seluruh kearifan lokal, misalnya ada ampera, kita kita matchingkan dengan berakhlak ya. Oke. Sehingga tetap dapat point of view-nya atau center of interest-nya ya. Dan ya tetap indah lah intinya secara keseluruhan ya. Oke. Gitu. Indah ya Kak Didit ya. Weh, bukan main. Bagus, boleh lah di order Iya, dong. iya, Dong, boleh. ayo lah Kak Didit. Tergantung ya kan? karyanya siapa nih. Ya. Jadi kalau tadi bertanya kenapa bagus, ya karyanya siapa dulu Karya dong. dulu, betul. Karena Pokoknya karya setiap ada yang bagus-bagus di belakangnya selalu ada orang yang betul. menciptakan Iya. itu. Oke, ya, oke. Kak Yos ini udah levelnya nasional. nih. Udah level nasional ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian kita lihat antara mural dan graffiti ini apakah ada beda kalau dari versi dari Kak Didit sendiri? Seperti apa? Kalau mural dengan grafiti, kalau kacamata kami melihatnya kalau mural itu lebih ke bentuknya gambar ya. Dia bentuknya gambar kayak berkarakter dan lain sebagainya. Kalau grafiti yang banyak kita lihat dinamakan grafiti, dia bentuknya lebih ke semacam tulisan ya. Tulisan Oke. yang dibentuk ya. Tulisan yang dibentuk dimodifikasi dalam berbagai versi. Jadi memang kalau mural dia seperti Kak Yas bilang di awal ya, yang kita temuin mural itu lebih ke medianya dindingnya yang besar, bentuknya jelas, pesan yang ingin disampaikan ada. Mungkin itu yang lebih agak membedakan antara ya. pemural dan sama grafiti. Kalau grafiti kan mungkin tulisannya namanya Dika tapi bentuk DIKA-nya Beda, ya. cara penulisannya beda. Oke, Cuma oke. konsep dasarnya lebih ke tulisan yang banyak yang kita lihat di media-media yang ada di media ruang. Mungkin Kak Yos bisa Kak Yos, nambahin sepakat bedanya nggak apa? dengan itu, Kak? Sepakat sekali. Sepakat sekali Justru ya. nggak nyangka. Pokoknya harus sepakat biar diajak ngopi Kak, gitu. Iya betul. Iya karena luar biasa seorang ketua Dewan Kesenian sampai ngerti itu apa sih mural, apa Iya, sih itu betul. graffiti gitu. Tapi yang jelas memang itu tadi poinnya, kalau graffiti dia lebih ke teks sifatnya tulisan ya. Teks Kalau ya, lebih teks ya. betul Kak Dika. Kalau mural ke gambar. Jadi dari citra gambar itu yang diharapkan menyampaikan pesan dari si kreatornya gitu. Gitu kira-kira. Nah, ngomongin juga soal graffiti itu kan mungkin termasuk ke dalam satu naungan juga di dalam seni lukis juga gitu ya. Ya. Oke. Terjadi mungkin ada beberapa coretan lah kita lihat ini ya yang mungkin mengganggu juga ini. Apakah ini ada aturan sendiri yang dibuat khusus mungkin dari Kak Didit untuk para teman-teman ini? Kadang-kadang ada di tembok mana yang memang bukan seharusnya menjadi media untuk graffiti, tapi ada beberapa yang mungkin itu bisa mengganggu pemandangan dari kota. Kalau menurut Kak Didit sendiri seperti apa? Ya kalau kita melihatnya seni itu tidak ada yang mengganggu ya kalau seni. Cuma kalau memang di beberapa media yang dipakai oleh teman-teman pelaku
Nah, mungkin ada beberapa media yang memang secara fungsi memang fungsinya sudah diperuntukkan untuk tidak bisa diganggu gugat, atau katakanlah bidangnya seperti itu. Contohnya kantor-kantor pemerintahan, lembaga-lembaga resmi dan lain sebagainya. Nah, yang sering dilakukan itu banyak di tempat-tempat yang memang boleh dikatakan dalam tanda kutip yang tadinya kelihatan jelek, tidak terpakai dan tidak bermanfaat, dibantu sama teman-teman pelaku mural, itu menjadi sebuah media yang bagus. Contoh di lapangan yang ada dinding yang terbengkalai, bekas-bekas bangunan yang sudah roboh, dan media-media lainnya. Nah, cuma sekarang memang kalau di perkotaan yang kacamata kita lihat, teman-teman pelaku ini sudah banyak sekali yang sudah melakukan komunitas-komunitas ya, membentuk komunitas-komunitas, dan mereka juga sudah tertib sebenarnya, dalam tanda kutip tertib. Mereka sudah bisa berkoordinasi sendiri dengan pihak, mungkin beberapa pihak yang harus mereka hubungi dan lain sebagainya, atau yang bersentuhan dengan aktivitas pelaku-pelaku seninya. Malahan mereka, kalau saya melihat pribadi, mereka itu sangat menjaga idealisme sama karyanya untuk sekarang ini, di era-era sekarang sudah menjadi industri tadi. Jadi mereka untuk kalau bisa jangan sampai tidak dihargai, malahan mereka itu diminta oleh pelaku atau konsumen. Ada permintaan khusus untuk melakukan aktivitas mural di kantor-kantornya. Terakhir kita dapat informasi teman-teman seniman Palembang untuk melakukan mural di kantor Polrestabes Palembang. Dia mau ngambal gajah. Jadi hasil karya teman-teman itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah ekonomi bagi teman-teman seniman. Jadi bukan hanya di tempat terlarang, era sekarang malahan pelaku seni mural ataupun grafiti yang kita sering sebut itu sudah menjadi barometer untuk menjadi sebuah karya seni yang dibutuhkan oleh banyak pihak sekarang ini. Artinya sudah menjadi industri ya. Iya, sudah menjadi industri. Oke, dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di 0711 311 454 melalui line interaktif kami untuk berdiskusi bersama dengan Kak Yos dan juga Kak Didit selaku Dewan Kesenian dan juga pelaku seni. Ya, kalau Kak Yos sendiri melihat dari mungkin ada beberapa properti milik Pemkot katakanlah seperti itu yang kadang-kadang ada beberapa tulisan yang ditulis di situ. Apakah ini sebagai bentuk seni ataukah memang di dalam kalangan seni sendiri ada aktivis seninya gitu? Seperti apa? Kayak mungkin bisa menjawab itu. Berarti intinya tentang vandalisme ya. Tapi mungkin sebelum ke situ kita harus kasih edukasi sama adik-adik di rumah bahwa semua coretan apapun itu, kalau kita memang sungguh-sungguh dalam arti kata memang memberi perlakuan khusus ya pada coretan itu, misalnya disiapkan media, dalam hal ini misalnya kanvas atau kertas atau kayu gitu ya, dengan diameter ya berapa gitu, kalian boleh coret-coret semau kalian. Apapun bentuknya, apapun hasilnya, ketika kalian sungguh-sungguh itu akan menjadi sebuah karya dua dimensi yang tentu punya nilai gitu ya. Jadi sayang di sini Kayus mengajak adik-adik pemirsa di rumah, ayo kreasikan coretan-coretanmu itu apapun bentuknya, ketika itu sungguh-sungguh kalian lakukan dan setelah itu kalian perlakukan khusus misalnya di bingkai, itu luar biasa, akan punya nilai yang tinggi karya itu. Jadi iya betul, sayang sekali rasanya ya kalau misalnya medianya ya. Iya, medianya kita salah tempat gitu ya. Jadi memang harus memperhatikan juga dari sisi tempat dan lain sebagainya, karena sesuatu yang memiliki value juga kadang-kadang juga harus memiliki tempat yang tepat gitu. Betul. Iya, karena jenis lukisan itu kan banyak sekali. Ada yang lukisan abstrak yang secara visual kita lihat dari cipratan-cipratan atau tulisan-tulisan yang nggak karuan bentuk tapi tetap indah karena ada spontanitas, ada kesungguhan, ada totalitas dalam berkarya gitu Kak. Ya, begitu kira-kira. Kalau Kak Didi sendiri senang melihat lukisan-lukisan abstrak atau lebih ke yang gimana Kak? Kalau aku pribadi semua karya seni prinsipnya senang, apalagi yang bentuknya seni rupa. Kalau ditanya yang mana yang senang, semuanya senang sebenarnya karena memang penikmat ya. Grafiti senang, ini senang. Ada yang lebih kayak bilang abstrak kan, ada kita lihat di beberapa platform media sosial orang cuma modalnya cuma ciprat cuma tapi jadi ada nyawa ya di dalam itu ya. Jadi mahakarya jadi dan yang paling mahal yang itu rupanya. Nah itu yang akan saya tanyakan tentunya, kenapa itu yang menjadi mahal gitu sampai ber-MM orang mau bayar. Padahal saya melihat tuh ceprat gitu aja. Tapi jawabnya nanti ya, mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui jawabannya, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle.
TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hari ini kamu nak makan apa bela Jula? Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis, aku yang bayar. Ay, lapang. Payo Del, pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini Beh, French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Oke, kita ngopi dulu Kak Didit ini. Sering-sering berarti ke sini. Yo, sering-sering Kak Didit tuh. Besok-besok kami ke tempat Kak Didit kan. Iya. Siap kalau itu. Kita ngopi dulu Kak. Ini kopi khas TVRI. Tiongkok aja. Iya. Wadahnya cak itu Kak. Nah, biar kita enak lagi bincang. Kak silakan diminum dulu. Mantap Cak yang ada Pagi-pagi nih biar tak ngantuk Kak gitu Kak. Iya. Cakep ini. Biar Woi, luar biasa nih. ngelemak ya obrolan ini. Nah, tadi sempat terputus kan. Jadi beberapa teknik dalam pembuatan seni lukis itu macam-macam. Ada yang mungkin menggunakan tangan sebagai media, ada juga beberapa yang saya lihat di sosial media menggunakan hanya cap kaki tapi bernilai ratusan juta. Sebenarnya apa yang menjadi value Kak Yos dari hal-hal tersebut? Ya, kalau kita bicara masalah itu mungkin lebih ke relatif ya. Seperti kita ngelihat warna gitu Kak Dika. Ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Seperti Kak Dika suka warna kuning misalnya. Bukan berarti warna hijau jelek gitu ya.
ada yang suka warna yang lain. Ya begitulah intinya ya. Jadi itu sifatnya relatif ya. Ketika kita sudah suka, kadang-kadang masalah harga, masalah apa image orang lain itu sudah nggak ada arti sama sekali gitu ya. Gitu ya. Begitu kira-kira. Kalau udah suka tuh pokoknya dikejar aja ya. Betul. Ya, pokoknya mau berapa ya, gue bayarin gitu ya kan. Betul gitu Oke, kira-kira. oke. Nah kalau Kak Didit sendiri sebenarnya dari sisi kita berbicara dari sisi seni lukis sendiri. Kalau tadi berbicara kan secara general suka dari seluruh seni lukis. Kalau untuk pribadi sendiri paling menggemari yang seperti apa? Apakah yang abstrak ataukah yang gimana? Sebenarnya itu ya secara umum benar tadi ya suka semua karya seni. Cuma kalau dari seni rupa sebenarnya yang kalau pribadi ya, kalau pribadi yang memiliki nilai punya narasi, punya sejarah dan lain sebagainya. Jadi kita kalau melihat karya seni, sang pembuat karya atau pencipta karya itu bisa menjelaskan dasar maksudnya tujuan apa dasar dari narasi yang kuat dan lain sebagainya, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi saya pribadi untuk tertarik dengan sebuah karya seni, apalagi yang sudah melegenda dan lain sebagainya. Ya itu banyak juga tuh orang-orang spend money di situ kan, berapapun dibayar, yang penting ini jadi lukisan milik saya gitu ya kan. Nah kalau kita berbicara untuk menciptakan sebuah value seperti itu, Kak Yos ya kan, apa yang harus dilakukan para pelukis gitu, terutama mungkin yang graffiti dan juga mural, apakah memang harus berritual berdoa dulu ya kan, malam Jumat misalkan atau seperti apa Kak Yos? Iya betul. Ya betul kata Kak Didi tadi, mungkin lebih persisnya itu konsep ya. Konsep itu apa yang ingin dia bawa, dia ingin sampaikan pesan apa, misalnya kejadian-kejadian yang aktual ya. Jadi memang ada semacam pesan, ada semacam totalitas di situ ya. Sebetulnya kalau ritual atau apapun itu ya mungkin aja semua kreator punya hal-hal yang seperti itu ya. Tapi kalau Kak Yos pribadi enggak juga seperti itu ya. Tapi memang tergantung mood ya. Oh gitu. Iya, ketika ada mood datang dan mungkin yang harus diketahui lagi beda antara seni murni dan seni terapan gitu. Iya. Seni murni dan terapan. Iya, seni murni dan terapan. Nah, di seni terapan kita nggak bisa bicara masalah mood itu. Ketika ada pesanan dan harus selesai pada deadline tertentu. Orderan gitu, ya? Iya, kita harus kerjain. Mau nggak mau betul, pokoknya. Betul, tapi ketika itu seni murni kadang-kadang memang cukup tergantung dengan mood ya gitu. Gitu Kak kira-kira Kak. Kalau berbicara dari sisi seni murni sendiri, mungkin yang menjadikan seni itu otentik dan memiliki value itu kan biasanya dari seni murni gitu. Betul. Artinya memang berdasarkan kita mau melakukan itu atas dasar dan kemauan kita dan menjaga mood itu gitu. Iya, betul. Nah biasanya untuk mendapatkan inspirasi seorang pelukis, apa yang dilakukan? Kalau Kak Yos pribadi nggak terlalu peduli sih dengan itu ya, karena mungkin ini karena sudah terlalu cinta gitu dengan profesi ini, jadi ya memang harus sering dilakukan gitu ya, jadi jarang sekali kayak ngerasa nggak punya mood gitu di sini. Ya mungkin ada beberapa kawan dia yang lain yang seperti itu ya. Ya itu nggak masalah sih Kak, itu tergantung pribadinya masing-masing. Untuk mendapatkan mood itu pribadi masing-masing lah ya. Iya, betul. Yang penting betul, ketika dia berkarya, kita harus mengapresiasi karyanya itu. Wah, tentu saja kalau gitu. Nah, kalau dari Kak Didit sendiri, Kak, kita mengatur untuk industrinya. Dari sisi industrinya, apakah ada hal treatment khusus yang dilakukan para teman-teman dari Dewan Kesenian agar mungkin para pelaku seni ini bisa mendapatkan kolam yang lebih besar gitu Kak? Seperti apa Kak? Sebenarnya kalau dari segi industri, sebenarnya teman-teman pelaku sendiri sudah membentuk mungkin pola-pola ya sama teman-teman komunitas yang masing-masing. Karena secara umum ya namanya karya seni ini dia bisa berkembang dengan kekuatan ya banyak pihak yang bisa membantu. Mulai dari kekuatan bagaimana karya seni itu sendiri mereka menyampaikan ke pihak luar, bagaimana mereka mempromosikannya yang juga seperti Kak Yos banyak dikenal banyak orang sampai sekarang ini. Yang paling penting kalau saya pribadi melihatnya bagaimana sebuah industri ini kita maunya kacamata yang kita lihat apakah mau lari ke komersil atau mau ke individualisme dalam bentuk karya yang independen. Jadi memang dia berkarya yang tidak
istilah Kak Yasa itu tidak Terapan ya. terapan. Jadi ada banyak juga kategori-kategori karya seni yang memang yang harus kita coba telusuri juga yang mana ini. Yang paling penting adalah industri kreatif itu memasukkan seni rupa sebagai subsektor yang harus berkembang sangat pesat di era yang akan datang. Dan kesenian juga ada mewakili juga ada seni rupa adalah bagian dari sebuah kesenian yang di bawahnya payung kebudayaan. Artinya ini memang sebuah potensi yang sangat besar terutama di Indonesia karena Indonesia ini kekuatan kita, identitas kita di kebudayaan. Jadi identitas budayanya kita banyak ya. Budaya banyak sekali. Jadi masih banyak sekali yang bisa diolah dan lain sebagainya. Contoh tadi barusan kita lihat gambar Ampera pun sudah bisa mengkomersilkan sendiri. Baru satu konten itu gambar, belum gambar-gambar lain yang bisa dikembangkan. Ada gambar tanja, gambar rumah limas, potensi-potensi lain yang bisa menjadi sebuah industri yang bisa berkembang di kemudian hari. Itu sangat potensial. Nah, kalau untuk jembatannya sendiri, apakah akan dilakukan misalkan per tahun kayak memfasilitasi teman-teman dari seni rupa ini melakukan pameran atau seperti apa? Iya, kalau kita selalu setiap hari berkomunikasi dengan teman-teman untuk menawarkan segala sesuatunya, apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman seniman. Karena memang sudah tugas dan fungsi kami di lembaga dengan teman-teman seniman, sanggar-sanggar, komunitas-komunitas untuk ayo kita mengembangkan bersama-sama baik itu seni tradisi ataupun seni modern yang akan kita kembangkan di kota tercinta, di provinsi tercinta. Alhasil nanti ada akhirnya bahwa bagaimana kesenian ataupun seni rupa, apapun komite seni ini bisa membanggakan bukan hanya seniman, juga membanggakan pemerintah dan warga kotanya. Oke, baik. Artinya sudah ada jembatan untuk dari Dewan Kesenian dan juga para pelaku industri ini gitu ya. Kalau dari Kak Yos sendiri, apakah sering melakukan pameran mungkin individual gitu, tidak di bawah, tidak difasilitasi oleh Dewan Kesenian atau seperti apa Kak? Iya, kalau untuk aktivitas memang begitulah kira-kira ya, di Indonesia sudah sering lah di berbagai kota di Indonesia gitu. Tapi hal klasik memang kadang-kadang bicara masalah fasilitas, kadang-kadang ada teman-teman seniman juga yang mungkin mudah baper dalam hal ini. Misalnya, apa ya nih pemerintah nggak mendukung. Memang ada sih yang seperti itu, kita juga nggak menutup mata ya Pak Ketua ya. Setuju. Ini ungkapan loh Pak Ketua. Kapan lagi bisa ketemu sama beliau ya. Betul. Tapi kita sebagai senimannya juga jangan terlalu mudah baper seperti itu. Kita tunjukin dulu apa nih yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jangan sebentar-sebentar nyalain pemerintah atau nyalain masyarakat gitu. Payah ngelukis di Palembang iklimnya nggak jadi. Orang maunya murah, bagus gitu ya. Iya ya. Ya, sebetulnya semuanya bisa disiasati. Kalau orang pengen murah, bagus, mungkin cari media bahannya nggak harus kanvas, nggak harus kertas gitu. Pada media apa aja ketika kita melakukannya memang sungguh-sungguh, tulus gitu, kita akan dapat formula gitu. Ngelukisnya sulit, orang tuh maunya murah, nggak tahu kita ngelukisnya lama gitu, sehari semalam gitu. Ya kita cari teknik yang ala prima gitu, yang simple, yang melakukannya ya cukup dengan berapa menit gitu selesai. Tapi ketika itu dilakukan sungguh-sungguh, tentu akan ada nilai artistik, estetik tersendiri. Oke, gitu. baik. Saya nangkap ada poin yang mungkin juga ini bisa dirasakan oleh teman-teman pelaku seni lain. Tidak hanya yang bergelut di bidang seni, akan tetapi juga mungkin di videografi dan lain sebagainya. Culture di Palembang itu selalu nak bagus, nak murah, nak banyak. Nah ini culture yang mungkin dari Dewan Kesenian sendiri ada nggak trik untuk supaya tentu pasar industri kreatif ini tidak lagi dipandang sebelah mata dan dikit-dikit orang nak bagus, nak murah, nak lemah. Mungkin Pak Didin bisa. Kalau saya pribadi melihatnya karya seni itu memang punya segmented ya. Dia tidak bisa memaksakan orang untuk membeli lukisan. Terkadang memang orang yang memang tidak bisa menjadi target atau sasarannya karya seni itu ya memang agak susah kalau dalam tanda kutip ya. Orang suka musik ya, kalau dia sama Kak Yas tadi dia sukanya lagu-lagu lama, jadi ya hal-hal yang bersifat legend, kaset lama yang memang kualitasnya sudah tidak bagus lagi karena dia suka, dia bisa beli dengan harga yang mahal. Begitupun seni rupa. Kalau dia memang sudah menyenangi tentang gambar-gambar yang berkaitan dengan pariwisata dan lain sebagainya, mungkin dia lebih tertarik dengan gambar-gambar
yang seperti yang Kak Yas bilang tadi. Nah, tapi kalau ada juga penikmat atau kolektor atau memang segmennya memang dia sangat suka dengan yang sesuatu yang abstrak, yang memiliki nilai-nilai seni dan narasi sendiri, mungkin itu yang menjadi segmennya dia. Jadi saya melihat untuk ketemunya antara pemilik karya dengan calon buyer lah, boleh kita katakan tadi, lebih ke bagaimana dia mencoba menemukan jalannya sendiri sebenarnya. Jadi dia segmented sebenarnya. Itu kacamata kita melihatnya. Kalau untuk merubah nilai, maksud saya merubah nilai, maksudnya nilai perspektif gitu masyarakat Kota Palembang khususnya agar bisa menilai agak lebih tinggi lagi para pelaku seni industri ini kan, industri seni kreatif ini. Ada nggak yang dilakukan oleh dari Dewan Kesenian? Mungkin apakah melakukan sosialisasi atau mungkin melakukan ini mungkin dan lain yang sebagainya. Cuma kita, jawabnya nanti Kak oh, Didit. iya, siap. Ya, sudah banyak nih yang sudah dipersiapkan oleh Kak Didit. Pemirsa juga mungkin ingin mengetahui jawabannya, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Taulah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah, Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra, dan tentu untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan tentunya di 0711 311 454. Masih bersama dengan dua narasumber saya sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, ada Kak Yos dan juga Kak Didit dari Dewan Kesenian. Sempat terputus tadi Kak Didit, kita berbicara tentang bagaimana untuk menaikkan value dari para pelaku seni, industri seni ini. Seperti apa Kak Didit? Ya, biasanya kalau di kami itu, di seniman ini, kadang di teman-teman itu, teknik yang paling ampuh adalah role model. Jadi kalau memang ada sebuah karya seni mural yang sudah bisa menghasilkan atau memberikan contoh menjadi acuan bagi teman-teman atau generasi berikutnya, biasanya dia otomatis langsung menjadi daya tarik tersendiri dia untuk bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Itu yang menjadi yang paling ampuh. Yang kedua tentang informasi dan edukasi, yang ini peran-peran dari pelaku seni sendiri, bagaimana dia bisa mendeskripsikan, menginformasikan pakai tekniknya apa, alatnya beli di mana, apa yang lagi disenengin di era-era sekarang. Ini
perlu juga informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan generasi penerusnya sebenarnya. Jadi teknik-teknik yang itu sudah bisa menjadikan pengalaman yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir mungkin tetap namanya sebuah gerakan ini biar bisa membesar tentu ada continue ya, berkelanjutan. Jadi kalau ada didukung dengan mas stakeholder bikin event, ada event pameran, ada event yang dibuat juga sama pihak pemerintah, yang dibikin juga sama lembaga-lembaga swasta dan lain sebagainya. Ini akan menjadi semakin bagus untuk perkembangan industri tersebut. Contoh yang tadi disebutkan di awal, pihak kepolisian pun menawarkan teman-teman seniman untuk menggambar dinding kantornya sebagai ikon untuk karakter tentang kepolisian misalnya. Mengapresiasi ya. Mengapresiasi itu penghargaan itu menjadi magnet tersendiri bagi pelaku-pelaku yang lain maupun generasi-generasi yang melihat kakak-kakaknya kayak gitu kan. Wah, Kak Ios melukis di kantor Polres katanya. Udah, berarti mural ini cocok untuk kita teruskan kayak gitu. Berarti Kak Ios ini sudah jadi role model. Apalagi sering di TVRI dunia anak. Ya anak-anak kita menggambar, ikonik banget loh mendengar itu. Anak-anak sekarang tarik ruas sebelah kiri. Kak Ios banget. Nah, terkait dengan alat-alat yang digunakan Kak Ios, back to topik lagi. Seperti apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan mural Kak Ios? Ini kayaknya bawa alat-alat juga. Betul. Ya, sebetulnya kalau peralatan sih alatnya konvensional pada umumnya gitu. Pakai kuas, pakai roll gitu ya. Kalau boleh ini kebetulan kayak boleh dong, boleh. Tapi untuk pembuatan mural sebetulnya yang paling prinsip itu adalah kuas. Jadi kuas ini dia, iya. Ini yang sudah dipakai ya? Ini yang sudah dipakai. Boleh dipegang bekas Kak Ios nih? Boleh. Biasanya jangan dipegang ini gitu kan biasanya seniman tuh gitu. Enggak masalah Kak. Jadi yang paling prinsip itu adalah kuasnya adalah kuas bulu kaku ya teman-teman di rumah ya. Jadi jangan pakai yang bulunya lembut ya gitu. Harus kaku ya? Harus kaku. Karena kita medianya dinding kebanyakan kalau mural selama ini gitu ya. Nah tentu ada juga jenis kuas itu ada yang round atau bulat, ada juga yang flat. Nah itu sebetulnya sebelum kita melakukan mural atau melukis itu kita harus paham dulu karakter. Gimana sih cara menggunakan kuas yang flat juga yang round itu ya. Nah tapi sekarang ini media pembelajaran kan Om Didit udah banyak sekali. Ada YouTube segala macam asal teman-teman di rumah mau gitu. Sama gitu. Nonton TVRI ya. Ada Kak Ios soalnya anak. Jangan lupa loh. Iya gitu Kak kalau menyangkut masalah peralatan gitu Kak. Nah kalau masalah bahan tentu banyak sekali Kak. Bahan-bahan di sini Kak juga sudah bawa berapa. Ini, sorry Om Didit kayak pewarna kue bukan ini? Oh bukan ya? Bukan. Jadi kalau mural kebanyakan untuk sekarang ini dia pakai media air atau water base itu Kak. Jadi teman-teman di rumah juga harus tahu ya. Ini mereknya Kak Ios tutup aja deh. Tutup aja karena dia nggak kasih kita Kak Ios. Nanti dia harus berbayar dulu. Jadi untuk water base itu ada 3 jenis yang umum ya. Ada cat poster. Cat poster ini penggunaannya lebih banyak cat daripada air gitu. Dia media air juga. Ada cat air. Cat air ini namanya cat air. Tersedia dalam bentuk tube biasanya ya, pasta gitu ya. Ini penggunaannya kebalikan dari cat poster. Dia lebih banyak air daripada cat sehingga menghasilkan kesan yang transparan atau akuarel gitu sering mereka menyebutnya ya. Bening ya? Iya, bening gitu ya. Enggak pekat gitu, enggak plakat gitu, enggak bright warnanya ya. Dan ada yang terakhir ada cat akrilik. Cat akrilik ini sama berbahan dasar air, tapi dia bedanya ada campuran lateks. Lateks itu ada campuran olahan karet gitu. Itu yang membuatnya mempunyai daya rekat tinggi dan sekaligus sebagai pelapis atau fiksatif sehingga terkesan mengkilap gitu Kak. Jadi teman-teman harus tahu. Nah pada umumnya mereka banyak menggunakan cat akrilik ini tadi Kak. Nah untuk sebelum diaplikasikan sebuah tulisan atau sebuah gambaran tuh biasanya dindingnya dipakai apa dulu basicnya? Betul. Itu biasanya harus diratakan dulu ya prosesnya dengan cara plamir, dengan cara amplas sehingga amplas juga? Betul Kak. Sehingga cat yang kita aplikasikan itu akan lebih
merekat gitu ya, saling tarik, saling gigit gitu Om Didit, Kak Dika. Gitu. Jadi saling tarik dan gigit ya. Oh, luar biasa sekali jadi. Bahasanya gimana gitu. Iya, tapi gitu kira-kira. Tapi enaknya sekarang udah banyak produk-produk yang dikemas sehingga para kreator nggak terlalu sulit untuk mencampur warna atau menggunakan kuas. Ada juga dalam bentuk marker, Kak. Ya tersedia dalam berbagai merek tentunya ya. Kak Yus nggak ada harus fanatik dengan merek tertentu, nggak ada. Ya tinggal kita selera kembali. Karena Kak Yos belum jadi brand ambasadornya ya. Iya. Mungkin kalau nanti jadi brand ambasador harus pakai ini nih gitu. Iya, ada sih, tapi ya kayaknya momennya nggak pas di sini ya. Memang Kak Yos pegang salah satu produk. Ada ya. Iya. Nah, mungkin ada juga tambahan Kak Dika selain kuas, Kak Om Didit dia tanggung kita udah kasih edukasi sama adik-adik. Ini namanya pisau palet. Pisau palet ini difungsikan untuk mengaduk cat atau mencampurkan media warna apapun itu dari media minyak atau air gitu. Tapi kalau air biasanya catnya yang cenderung kental kayak gitu. Tapi bisa juga diaplikasikan sebagai kuas. Mungkin adik-adik di rumah pernah ngelihat lukisan yang punya tekstur gitu. Tekstur itu maksudnya apa, nilai raba halus kasar dari sebuah permukaan, termasuk di lukisan itu ada. Jadi biasanya mereka menggunakan pisau palet atau palet knife. Jadi ada bermacam bentuk dan ukuran biasanya palet ini. Jadi ini bisa diaplikasikan juga untuk lukisan gitu Kak kira-kira. Berarti tekstur itu berpengaruh tentu dari itu tadi ya, dari paletnya tadi ya. Betul. Karena ya seperti Om Didi tadi bilang banyak jenis ya lukisan abstrak itu, ada yang mempunyai tekstur sehingga ada dimensi tersendiri gitu. Ada yang suka tekstur gitu Kak. Jadi pas diraba kok ya ada semacam volume gitu di dalamnya gitu. Gitu. Berarti tergantung dari kembali lagi ke siang order gitu ya kan. Mungkin ada juga yang pakai itu pilok yang bisa kita lihat. Betul. Betul. Itu gimana Kak? Kayak pakai pilok ya? Iya, betul. Pilok juga nggak masalah sih. Sebetulnya untuk ke lukisan mural nggak masalah. Media cat, pilok itu termasuk media cat minyak. Jadi dia berbahan dasar minyak. Nah tapi kalau pilok kebanyakan Om Didi dipakai untuk graffiti gitu ya. Graffiti ya rata-rata gitu. ya. Betul. Kalau untuk yang mural-mural seperti ini pakai cat ini tadi ya? Betul, iya. Apa namanya cat? Cat akrilik. Tapi sebetulnya kalau misalnya si kreator itu kreatif gitu, kadang-kadang bisa dicampur antara cat minyak dengan cat akrilik. Ya, cat minyak itu bisa pilok, bisa lain-lain gitu. Kadang-kadang ketika dicampur kedua bahan dasar itu mempunyai efek tersendiri, efek artistik tersendiri gitu ya. Ya, itu tergantung memang kreativitas dari kreatornya itu masing-masing. Maunya tentunya. Seperti apa? Betul, betul Kak Dika. Balik lagi ke selera. Betul. Memang soal selera ini tidak bisa dipaksa ya. Iya, betul. Susah. Ada yang suka berminyak, ada yang suka tidak berminyak gitu. Kembali lagi ke kreator yang tadi. Iya, betul. Kemudian kita bahas juga tentang banyak kampung-kampung nih, Kak Didit ya. Kalau saya amati juga ada beberapa kampung yang ada di Kota Palembang sekarang sudah mengaplikasikan mural di setiap dinding lorong mereka. Apakah ini akan menjadi agenda dari Dewan Kesenian yang menaungi dari seni lukis agar mungkin bisa mengajak kerjasama para Forkopimda ataupun RT, RW dan lain sebagainya untuk bekerja sama dengan para seniman ini atau seperti apa Kak? Ya pasti, di kami juga di pengurusan Dewan Kesenian itu kan ada komite-komite. Jadi ada juga yang mengurusin komite seni rupa. Mungkin sudah masuk bagian dari program kerja teman-teman yang ada di komite seni rupa. Tentunya seperti itu. Terkait masalah mural di kampung-kampung kita sudah mungkin bukan baru-baru ini saja. Mungkin udah beberapa tahun, mungkin sudah agak lama memang dalam konteks tema dalam rangka Hari Kemerdekaan, 17 Agustus dan lain sebagainya, banyak sekali pihak-pihak mengadakan sebuah pameran atau bentuk pertunjukan mural atau grafiti di kampung-kampung untuk menjadi penyemarak atau menghiasi kampung-kampungnya. Di beberapa sudut kota juga kan sudah banyak kita lihat, mungkin kita sering lewat di sepanjang Sekana ada di dekat kantor pos, ada gambar, malah ada gambar pemandangan Kota Palembang, malah ada gambar presiden juga, ada gambar presiden, ada gambar itu mungkin itu by request atau seperti kata Kak Yasri, ada permintaan dari
mungkin ada Buyer. dari Buyernya ya gitu untuk melakukan itu apa gambar-gambar seperti itu. Dan mungkin di beberapa tempat lain juga masih banyak, apalagi yang tadi Dika bilang kampung-kampung itu mungkin mereka masih menyisakan sisa-sisa lomba 17 Agustus Iya, atau benar-benar. memang perlombaan yang ada di ini. Kalau saya melihat juga sudah banyak ke pihak swasta juga, Dika. Pihak swasta juga pernah dan sangat sering sekali kami mendengar untuk menjadi terlibat juga kerjasama dengan pihak-pihak swasta, baik dia penyelenggaraan acara, corporate untuk mengadakan sebuah kayak festival mural, mengundang komunitas, seniman untuk mengisi konten-konten acara mereka untuk menjadi bagian dari sebuah dekorasi dari sebuah event. Mungkin dari situ sudah banyak. Ya bagus lah. Mulai diterima gitu. Maksudnya diterima, bukan ya. mulai diterima, maksudnya sudah diterima Sudah secara diterima, general ya, gitu. ya. Bahwasannya mural ini sudah menjadi bagian mungkin dari industri juga bisa baik yang terapan maupun yang individual tadi. Nah, oke, kemudian saya ke Kak Yos lagi terkait dengan Skanak Lambidaro tuh ya kan ada beberapa mural juga yang ada di sana. Apakah Kak Yos termasuk salah satu tim yang membuat itu atau bagaimana, Kak? Tapi Enggak, ditahan dulu persis. jawabannya. Iya. Jawabannya ditahan dulu, mungkin pemirsa juga ada di rumah ingin mengetahui, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Oi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pencalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, aduh, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu, mau pilih gitu. Nah, tunggu dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti kelum. Namun kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya. Telusuri ya, terus DPT online. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Bang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Bang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Bang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Oh, langsung bawa ke sana, Bang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Kita masih ngopi-ngopi ini, santai ya. Enak kopinya nggak? Iya. Iya, kapan-kapan boleh lah Kak, kita ngopi-ngopi di situ ya kan. Lain kali bincang kopi ya. Nggak lifestyle lagi, bincang kopi ya. Karena kopi juga sudah lifestyle sekarang. Iya benar. Sekarang tuh apa-apa, ngopi yuk gitu kan. Cuma kopi nggak bisa dimural ya. Nggak bisa. Coba bisa Kak, di latte. Iya, bisa bentuk mall. Iya, betul. Oke. Oke, baik. Kalau dari Kak Yos dan juga Kak Didi sendiri, saya ke Kak Yos terlebih dahulu terkait dengan mungkin perspektif dan juga himbauan ke depan seperti itu ya. Kok menghimbau? Mungkin Kak Yus nggak menghimbau, mungkinnya memberi masukan lah atau memberi inspirasi lah ke teman-teman pelaku industri kreatif, khususnya di mural ini seperti apa? Di mural ya, mungkin kembali ke basic tadi ya. Barusan tadi Kak Dika dan ngomong latte gitu ya. Bahkan itu tadi di media kopi aja tetap kalian menggambar itu dibutuhin. Jadi kalau adik-adik di rumah punya kecenderungan atau keahlian di bidang menggambar, tentu harus pede gitu. Coba banyak sekali sekarang lembaga, instansi baik swasta maupun pemerintah membutuhkan keahlian di bidang menggambar ya. Ya kita lihat arsitek, kita lihat desain, baik itu desain fashion, desain iklan, film, bahkan arsitek tentu saja membutuhkan keahlian di bidang menggambar ini. Gitu Kak. Jadi tetap harus fokus lah gitu ya. Iya, tetap harus semangat gitu. Karena cukup menjanjikan ketika kalian mempunyai keahlian di bidang ini gitu. Oke. Tadi sempat terputus nih kita terpotong kan nih tadi ada iklan gitu terkait dengan Skana Lambidaro tadi tuh. Itu seperti apa Kak Yos? Apakah ikut di situ atau sebagai sekarang sudah senior nih kan? Memandori saja gitu. Seperti apa Kak Yos? Enggak, tapi persisnya tim Kak Yos turun di situ karena mungkin Kak Didi tahu kebetulan ada praktisi yang lain, seniman juga di Palembang, ada Kak Wawan namanya waktu itu yang di Lambidaro dan Om Didi tahu. Jadi waktu itu minta tolong Yos gimana ini baiknya gitu ya. Jadi kita bantu ngarahin dan tim Kak Yos yang ikut turun di situ. Kebetulan waktu itu Kak Yos di luar kota. Pantes ya kan. Kalau Didi kemarin sempat ngurusin yang itu Kak? Enggak, kalau kita lebih ke informasi aja karena kita lembaga kita tidak terlalu terlibat di teknisnya. Jadi sering informasi dan lain sebagainya untuk penyelenggaraan. Mungkin kita lebih mendampingin pemerintah di program bagaimana yang harus dilakukan. Yang tadi seperti kita dibahas di awal, kami sering mungkin memberitahukan ya para pejabat-pejabat terkait pihak pemerintah untuk tolong dibantu dibikinkan program buat kesenian seperti ini A, B, dan C. Alhamdulillah kerjasama dengan pihak pemerintah sesuai yang diharapkan. Banyak sekali produk-produk kerjasama yang kita lakukan sama pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Alhamdulillah juga teman-teman seniman, pelaku seni banyak sekali terlibat di acara-acara tersebut. Kalau untuk kedepannya mungkin ketika ada ingin memural dari tempat-tempatnya khususnya ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, apakah mungkin nanti akan mengajak kolaborasi dari seluruh seniman mural ini seperti apa? Bisa, karena seniman ini kan sudah ada kelompok-kelompok kumpul-kumpul dan kita juga mungkin teman-teman seniman lebih dahsyat lagi mereka punya grup-grup WA, mereka udah punya portofolio sendiri, mereka juga punya referensi-referensi. Jadi kalau kita ngumpul sebenarnya tidak perlu ada jadwal, memang kita setiap hari kumpulnya dengan teman-teman seniman sebenarnya kan. Jadi yang namanya lembaga Dewan Kesenian ya inkubator seniman, masyarakat seni kumpul di situ. Ya, makanya itu kita merasa sangat bahagia dan gampang sekali bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Lewat lembaga Dewan Kesenian kita bisa membantu banyak pihak, pemerintah, swasta, pribadi, siapapun itu kita bisa membantu untuk menyampaikan informasi kalau memang ada kebutuhan di bidang seni. Jadi inkubator ya, sebagai inkubator dan juga Kak Yos dan teman-teman lainnya sebagai eksekutor. Praktisi gitu ya. Kak Yos, kemudian juga terkait dengan yang sedang dilakukan sekarang itu proyek-proyek kalau yang saya lihat tadi kan di salah satu gedung yang ada di Kota Palembang, mungkin ada beberapa gedung lagi dengan konsep, mungkin bisa diceritakan Kak, konsep apa saja sih yang paling sering diminta oleh mereka? Apakah ada campuran songketnya, jumputannya atau seperti apa? Palembang selalu seperti itu kan? Ya kalau konsep macam-macam ya, itu tergantung dari selera masing-masing. Karena yang kita
mural itu kadang bermacam-macam, dari kafe, rumah pribadi, kantor gitu ya. Jadi kamar ya, betul. Iya, kamar juga ada kamar anak-anak, ada kamar dewasa. Kamar anak-anak kan pengennya mungkin yang sifatnya kartun, gambar-gambar 2 dimensi gitu ya. Kalau untuk kamar orang dewasa mungkin ada yang sifatnya nilai-nilai romantisme gitu di situ ya, benar. Gitu dari misalnya. Ada itu orderan begitu? Ada seperti itu. Jadi misalkan gambar istrinya gitu di mural, di dalam kamar gitu. Saking cintanya sama, tolong Kak Yos gambarin istri saya di dalam kamar. Mungkin ke depannya ya. Cuma ada nggak sih pernah ekstrim gitu Kak, minta gambarnya? Sejauh ini belum sih. Belum ada ya? Iya, belum ya sejauh ini ya. Ada dia minta lukis diri dia sendiri, ada? Ada kalau itu ya. Narsis seperti itu banyak sih. Iya. Tapi lebih banyak kalau untuk yang dewasa mungkin dari pewarnaan, pengennya monokrom kayak di suatu tempat lembah yang ya pokoknya hal-hal yang berbau romantis, bernuansa romantis gitu ya. Gitu. Yang paling sering yang di order yang gimana Kak? Kalau yang paling sering sih di kafe, hotel, dan kantor sih Kak. Maksud aku konsepnya yang seperti apa? Oh, konsepnya itu tadi Kak, kalau di kantor mungkin tetap tagline berakhlak itu harus ada gitu kan. Akhlak ya. Iya. Kita harus ASN berakhlak. Iya, betul. Dan kita harus ngerespon bentuk-bentuk lekukan dari pilar segala macam. Jadi kadang-kadang Bang, tolong Bang, ini kan agak sempit ruangannya, dibuat kesannya luas. Nah, itu untuk membuat kesan luas itu bisa menggunakan warna, bisa menggunakan elemen gitu. Misalnya elemen air gitu di lautan, suasananya di lautan gitu ya. Gambar laut gitu ya. Iya, jadi kan walaupun kesannya sempit, tempatnya sempit tapi kesannya luas. Atau dibuat di luar angkasa sekalian gitu, Kak. Ya kira-kira seperti itu konsep-konsepnya. agar luas ya. Iya, gitu ya, agar luas. Kalau Dewan Kesenian sendiri Kak, ada nggak mural di dalam base camp kita Kak? Ada kita kemarin waktu, karena sebelum di Dewan Kesenian Provinsi kita ada di Dewan Kesenian Kota Palembang. Oh iya, kan ini di Palembang ya. Jadi sekretariatan kita juga ada. Berapa? 5 tahun ya Kak? 5 tahun ya. Ini sekarang pindah tahun provinsi. terakhir ya, habis tahun terakhir ini. Ya pindah. Di sekarang provinsi. udah baru terpilih jadi ketua Dewan Kesenian Provinsi. Oh, 5 tahun ke depan 5 ya. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan nasional ya. Wah, amin. Jadi memanfaatkan itu ya kayak teman-teman di base camp. Iya, mural itu ya. banyak sekali teman di sekretariatan. Dulu di kantor kita ada sekretariat di belakang museum ya, museum SMB, dia ada mural juga. Kak Yes juga sempat pernah bantu juga malah sampai ke papan mereknya Dewan Kesenian Kak Yes juga yang bantu. Oh iya Kak. Iya. Ya karena dengan Om Didit kebetulan udah cukup lama mengenal, beliau memang pas di posisi ini, jadi beliau membaur dan banyak ngerti tentang berbagai macam sektor seni dari musik sampai 6 cabang ya Om Didit tadi ya. Serius 6 cabang. Dilombain nggak itu, ada Asian Games jangan-jangan nanti. Iya, karena apa aja tadi Om Didit, sastra ya, teater, tari, rupa musik, film ya Kak ya. Betul. Oke, baik. Mungkin closing statement nih, kata-kata pamungkas lah untuk hari ini bagi para pelaku industri seni kreatif dan juga mungkin khususnya mungkin Kak Yos dari seni mural. Saya ke Kak Didit terlebih dahulu. Wah, ini apa ini ya? Jadi seni rupa tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa dari kami menyampaikan bahwa seni rupa ini adalah naungan dari sebuah kebudayaan, terutama di lembaga kesenian itu ada 6 tangkai, salah satunya adalah seni rupa. Yang kemudian negara ini, Indonesia, coba mengembangkan salah satu ekonomi kreatif unggulan, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di negara Indonesia. Salah satu juga adalah seni rupa. Jadi memang seni rupa ini bagian yang sangat penting bagi kehidupan. Selain memiliki karya seni, mereka juga bisa memiliki manfaat. Kami dari Lembaga Dewan Kesenian Sumatera Selatan mengajak semua pihak, generasi muda, pelaku seni untuk terus berkarya, untuk terus berkonsisten, untuk mempromosikan, melestarikan karya-karya seni rupa yang dimiliki, baik dimiliki oleh pribadi maupun yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Karena memang yang namanya kesenian, kebudayaan adalah sebuah identitas yang menjadi benteng atau benteng pertahanan negara kita ke depan. Tidak ada lain selain kebudayaan. Mari kita sama-sama lestarikan, hidupkan seni, menjadikan sebuah identitas dan kebanggaan bagi diri kita sendiri dan bagi bangsa dan negara. Oke, sedikit saja Kak Yos mungkin closing statement. Mungkin lebih ke Gen Z ya. Jadi ketika kalian merasa punya kecenderungan di bidang ini ya,
ayo semangat gitu. Jadi jangan itu tadi mudah baper, justru harus dimanfaatin. Bukan jadi Kayus punya beberapa metode dalam menggambar, salah satunya misalnya serbuk emas. Dengan biaya yang begitu murah, tapi bisa menghasilkan finansial yang tinggi gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu poinnya bahwa kalian harus tetap semangat. Jangan baper. Jangan mudah baper dan tetap terus berkreativitas ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Didit, Kak Yos sudah hadir di Iya, Studio TVRI Sumatera sama-sama. Selatan, sudah memberikan luar biasa sekali informasinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Gen Z dan juga teman-teman generasi milenial. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa Anda di rumah sudah menyaksikan tayangan ini. Seni itu bebas, seni itu murni, tidak diatur dan juga akan menciptakan alurnya sendiri. Tetap nikmati seni sebagaimana mestinya. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.